mempertemukan ketiga orang perupa muda ini yang sudah saya lumayan kenal cukup lama juga dia proses kreatif, sehingga saya tahu karakter visual maupun tematik karya-karya mereka itu ke arah mana gitu, sehingga bukan suatu kebetulan jika ketiga orang ini harus berada dalam satu ruang pameran gitu. Jadi saya mencoba membingkai saja sebenarnya dari perjalanan pencapaian proses kreatif karya teman-teman ini. Jadi sehingga dimana saya melihat bahwa ketiga orang perupa muda ini memiliki suatu artikulasi yang berbeda di dalam menghadirkan suatu aspek-aspek emosional di dalam karya mereka. The exhibition of Emotive shows that the young artists are in their process, and this gives them an opportunity to really draw on some of their feelings that inspire their work, and it's an internal process. So I think this exhibition Emotive is a good example of these young artists really digging deep into the self and expressing from the self and being pure about things that are important to them. So that's in the process of gaining more maturity and experience. It's important for artists to be really honest. Keberagaman visual, jadi kalau kita melihat 2 tahun belakangan yang sudah lewat itu hampir visual seni rupa kita di Indonesia itu mengacu banyak yang realisme, mengacu pada perkembangan yang ada di Cina. Jadi realisme baru. Nah, dengan munculnya berbagai macam visual seperti ini menambah, kalau istilah saya itu alternatif visual. Jadi tidak melulu seperti yang sedang menjadi tren. Jadi ini adalah eksplorasi, ekspresi dari masing-masing senimannya sesuai dengan apa yang tema yang ingin mereka sampaikan, dan bentuknya ya macam-macam. Ada yang abstrak, ada yang masih sedikit figuratif, realis. Itu campur menjadi satu. Itu yang saya lihat positifnya. Adanya suatu penghayatan emosi yang berbeda, dimana kita tahu ketika melukis abstrak aspek emosi itu sangat dituntut seliar-liarnya, dimana cipratan, torehan, lelehan dan segala macamnya dituntut untuk melakukan sebuah pengumbaran emosi. Sedangkan ketika dia menggarap pada bagian seni lukis tradisi, ketika dia menggarap sigar, ketika dia menggarap ornamen, itu membutuhkan suatu kontrol emosi yang luar biasa. Jadi sehingga saya melihat ada suatu permainan emosi pada proses kreatif Darmonegoro ketika dia mencoba menghadirkan karya abstrak yang digabung secara ekletik dengan karya-karya lukis yang berteknik tradisi seperti sigar mangsi dan lain sebagainya. Berhadapan dengan karya Wayan Subi, saya melihat dia memiliki artikulasi yang cukup kuat juga kepada aspek-aspek emosional di dalam karyanya, di mana proses kreatifnya banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Karya-karya dia adalah semacam catatan harian, seperti diari dalam bentuk visual, dalam bentuk karya-karya visual, di mana persinggungan antara dirinya dengan lingkungannya yang terkadang menimbulkan berbagai macam emosional seperti gairah, rasa sedih dan lain sebagainya, amarah itu coba dia luapkan di dalam karyanya. Ade Sukomerto saya melihat dia bermain pada wilayah emosi, khususnya pada konteks sosial, di mana dia mengangkat tema-tema yang bersentuhan dengan kehidupan sosial, terutama masyarakat kelas bawah begitu, yang mengalami berbagai macam ketimpangan ketika dia bersentuhan dengan kekuasaan,
dimana kita ketahui bahwa kondisi kita hari ini dipenuhi oleh adanya ketimpangan sosial itu. Menurut saya mereka sangat muda, sangat berbakat. Lukisannya sudah mengarah ke modern, tidak terlalu boring dengan lukisan tradisional. Saya suka yang agak naif seperti yang di belakang, dengan color yang lebih fresh, lebih ekspresif. Saya suka. Jadi itu aja. Saya suka banyak ya. Sebenarnya saya amazed aja. Yang paling berkesan dalam karya yang saya tampilkan kali ini yang ini. Karya yang ini walaupun sedikit simpel, tapi semua pemikiran, energi mulai tertumpah di sini. Mungkin antara karya ini pertama atau yang kedua saya bikin, karena full energinya seperti ini di sini. Mungkin kalau saya lebih menghargai proses dalam berkarya. Kalau proses berkarya saya ini dimulai dari foto dulu, terus di editing, baru dipindahkan dalam kanvas. Jadi proses itu sangat berharga bagi saya. Jadi hasil akhir bukanlah yang utama, tapi lebih pada proses. Menurut saya boom itu tidak perlu, tapi standar terus jalan, yang penting ada terus, tidak ada turun, tidak ada naik, yang penting terus ada. Mungkin kedepannya ada improvisasi lagi untuk tema, tapi teknik tetap memakai teknik seperti ini.